Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 568, Kota Penindas Iblis. Sepanjang perjalanan, orang-orang dari aliansi Pil terdiam. Alasannya sederhana, semua orang di atas kapal terbang itu dibebani dengan hati yang berat, seolah-olah mereka sedang menuju eksekusi. Namun Fang Lin bersikap seolah-olah dia sedang dalam perjalanan santai, makan dan minum dengan lahap, dia tampak sama sekali tidak peduli. Tidak ada kekhawatiran atau kekhawatiran yang terlihat di wajah Fang Lin, yang membuat orang bertanya-tanya apakah dia benar-benar riang atau tidak mengakui bahaya Gunung 100 Binatang. Zhou Zishui dan yang lainnya ingin meniru sikap riang Fang Lin, tetapi saat semakin dekat ke Gunung 100 Binatang, mereka merasa semakin gugup dan cemas, hampir sampai pada titik gelisah. Jika mereka tidak memutuskan perjalanan ini sebelumnya, sebagian dari mereka mungkin akan takut dan pergi. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok lain yang bergegas menuju Gunung 100 Binatang, meskipun mereka tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Tentu saja, nama aliansi Pil sangat menakutkan. Tidak ada kelompok lain yang akan memprovokasi aliansi Pil tanpa alasan yang kuat. Adapun kekuatan-kekuatan lainnya, jika mereka bertemu satu sama lain di jalan dan punya dendam masa lalu, mereka pasti akan terlibat konflik pada pandangan pertama. Setelah lebih dari sebulan terbang, di kejauhan mereka melihat deretan bukit yang berkesinambungan, dengan ki iblis samar menyebar ke arah mereka. Memandang gunung-gunung yang tertutup awan gelap disertai gema raungan binatang buas yang terus bergema, hal itu mengundang rasa takut. Semua orang berdiri di haluan perahu terbang dan menyaksikan pemandangan, wajah mereka dipenuhi konsentrasi tinggi, kecuali wajah Fang Lin. Kita sudah sampai di Gunung 100 Binatang. Kita akan beristirahat dulu di kota penekan iblis, Chen Yongnian mengumumkan. Di luar Gunung 100 Binatang, ada sebuah kota megah yang sama megahnya dengan kota Suan. Temboknya yang tinggi dan tebal menjadikannya benteng sejati. Kota ini diberi nama kota penekan iblis. Tujuan keberadaannya jelas dari namanya, kota ini dibangun untuk melawan dan melindungi dari binatang iblis dari Gunung 100 Binatang. Kota ini didirikan 1000 tahun yang lalu dan menjadi tempat tinggal cabang keluarga kerajaan negara Suan, yang bertugas menjaga kota dari generasi ke generasi. Ada banyak ahli di kota ini, menjadikannya kota paling tangguh di negara Suan, selain kota Suan itu sendiri. 1000 tahun yang lalu, gelombang binatang buas yang dahsyat telah terjadi di pegunungan 100 Binatang Buas. Puluhan ribu binatang buas telah mengamuk. Di bawah pimpinan 3 Raja Iblis yang perkasa, mereka ingin menyerbu wilayah negara Suan. Pada saat itu, negara Suan juga mengalami perubahan drastis secara internal. Jika Bistide berhasil keluar dari Hundred Beast Mountains dan masuk ke negara Suan, bencana yang tak terbayangkan akan terjadi. Tetapi pada saat itulah para prajurit tangguh dari kota penekan iblis mengorbankan segalanya untuk menghentikan gelombang binatang yang menakutkan. Dari pertempuran itu, hampir semua orang di Demon Suppressing City dimobilisasi. Prajurit tangguh mereka hampir musnah, dan mayat seniman bela diri biasa ditumpuk seperti gunung. Tembok kota yang megah itu dipenuhi mayat-mayat binatang iblis dan seniman bela diri, basah kuyup dan berlumuran darah segar. Bahkan hingga kini, noda darah masih terlihat di tembok kota penindas iblis, dan bau darah memenuhi udara. Tidak peduli siapapun orangnya di negara Suan, mereka akan mengacungkan jempol saat menyebut kota penekan iblis. Mereka adalah pejuang sejati, yang tanpa pamrih meninggalkan segalanya demi melindungi negara Suan di bawah kota yang megah dan megah ini. Kali ini ketika Gunung 100 Binatang hendak dibuka, semua kekuatan dan golongan di negara Suan setuju untuk pergi ke sana dan bahkan dengan antusias menunggunya. Hanya kota penekan iblis yang tidak setuju dan dengan tegas menolak. Namun, karena mereka tidak mampu menahan tekanan dari golongan lain, mereka tidak punya pilihan selain akhirnya menyerah. Karena kota penekan iblis merupakan satu-satunya kota di luar Gunung 100 Binatang, sudah sewajarnya kota itu menjadi tempat perhentian bagi semua kekuatan dan golongan yang memasuki Gunung 100 Binatang. Ketika kapal terbang aliansi Pil mulai mendarat, para anggota sudah melihat banyak kapal terbang lain yang diparkir di kota penekan iblis. Beberapa pasukan besar sudah tiba dan sepertinya aliansi Pil relatif terlambat. Penatua Chen, saya menunggu perintah dari Raja Penekan Iblis untuk menyambut Anda, seorang pria parubaya berbaju besi hitam berkata kepada Chen Yongnian. Sikapnya tidak sopan atau kasar. Chen Yongnian menanggapi dengan anggukan kecil, silakan sampaikan rasa terima kasihku kepada Raja Penindas Iblis. Yang disebut Raja Penekan Iblis adalah penguasa kota penekan iblis,
yang memiliki darah bangsawan dari keluarga Zhou. Berdasarkan dekrit Kaisar Xuan Agung 1000 tahun lalu, setiap generasi penerus dari peran penguasa kota penindas iblis akan mewarisi gelar Raja Penindas Iblis dan memegangnya selamanya. Setiap generasi Raja Penekan Iblis adalah yang terkuat di antara yang terkuat. Hanya mereka yang telah mengalami ujian gunung 100 binatang yang memiliki kualifikasi untuk mewarisi gelar tersebut. Jika Raja Penindas Iblis tidak diharuskan mengawasi kota selamanya, siapa tahu siapa yang saat ini menjadi raja yang berkuasa di kota Xuan. Semua orang di negara Xuan tahu bahwa Raja Penekan Iblis saat ini pemarah. Bahkan ketika kekuatan utama tiba di kota Penekan Iblis, dia tidak menemui mereka secara langsung. Bahkan ketika perwakilan dari istana pangeran atau keluarga kerajaan tiba, Raja Penindas Iblis tidak muncul. Namun, tidak ada yang berani mengeluh karena ini adalah wilayah Raja Penekan Iblis. Bahkan mereka yang sombong dan mendominasi di tempat lain di negara Xuan, jika mereka berani bersikap kurang ajar di sini, mereka akan langsung ditangkap dan dilemparkan ke gunung 100 binatang. Mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berteriak minta tolong. Di bawah pimpinan pria berbaju zirah hitam, semua orang berkeliaran di sekitar kota Penekan Iblis, karena mereka ingin menjelajahi kota itu karena ini adalah kunjungan pertama mereka. Setelah berkeliling kota, kelompok itu semakin terkesan dengan keunikan dan kisah ketahanan kota itu. Hampir tidak ada penduduk biasa di kota itu, semua orang adalah seniman bela diri. Ada berbagai macam orang yang tampak kelelahan. Di kota, yang paling sering terlihat adalah binatang iblis. Mereka adalah binatang iblis yang telah ditangkap oleh para seniman bela diri kuat di kota dan telah dijinakkan, membuat mereka mirip dengan budak. Tentu saja, jumlah binatang iblis yang selamat sebagai budak terbatas. Sebagian besar binatang iblis yang ditangkap langsung dibunuh. Para seniman bela diri yang tinggal di kota Penekan Iblis memiliki kebencian alami terhadap binatang iblis. Hampir setiap seniman bela diri memiliki tangan yang berlumuran darah binatang iblis. Penatua Chen, silakan beristirahat di penginapan ini. Pria berbaju besi hitam membawa mereka ke sebuah penginapan lalu pergi. Semua orang merasa lelah karena perjalanan panjang dan tantangan yang menghadang di gunung 100 binatang. Mereka semua butuh istirahat yang cukup. Namun, saat mereka hendak melangkah masuk ke dalam penginapan, seorang pria berjalan keluar dan dengan tidak sabar berkata kepada mereka, Sekte Lingyunku sudah memesan tempat ini, pergilah cari tempat lain. Mendengar ini, wajah Penatua Chen menjadi muram, dia mendengus dingin. Tekanan tak terlihat merasuki area tersebut, membuat si pengganggu itu pingsan, matanya dipenuhi ketakutan. Penatua, seseorang membuat masalah. Pria pintar itu segera memanggil bantuan dari dalam penginapan. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Seorang tetua muncul bersama 3 hingga 4 pemuda, memancarkan aura kemarahan. Sekte Lingyun begitu kuat, beraninya mereka bersikap tidak hormat di hadapanku. Tetua Chen mencibir. Lelaki tua dari Sekte Lingyun menjadi pucat saat melihat Chen Yongnian. Ia melirik lelaki yang tergeletak di tanah, amarahnya berkobar. Ia segera menendangnya. Dasar bodoh, tidakkah kau mengenali Tetua Chen dari aliansi Pil? Orang tua itu menggertakkan giginya dan berkata sambil mengutuk nasibnya. Bab 569, mundur di ambang pertempuran. Aliansi Pil, Tetua Chen. Pemuda itu, yang lumpuh karena ketakutan, tergeletak di tanah, terlalu terkejut untuk berbicara. Seorang tetua dari Sekte Lingyun mengumpat pelan, menendangnya ke samping, lalu, dengan senyum minta maaf di wajahnya, ia membungkuk kepada Tetua Chen. Saya benar-benar minta maaf, anak muda ini kurang pengalaman. Ia tidak tahu Anda akan berada di sini, Tetua Chen, dan ia menghina Anda. Kami telah sangat menyinggung Anda. Saya harap Anda, Tetua Chen, akan melupakan ini. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda atas nama semua orang di sini. Pemuda yang ditendang ke samping itu benar-benar tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Apakah dia baru saja berteriak kasar kepada seseorang dari aliansi Pil? Dia pasti gila sampai melakukan hal seperti itu. Murid-murid muda di belakang tetua juga tampak takut. Sekte Lingyun mereka hanyalah kekuatan tingkat menengah, mereka tidak berani menyinggung aliansi Pil yang kuat. Bahkan guru sektemu pun menyapaku dengan hormat. Namun, anak ini, di sisi lain, berani bertindak seperti ini. Tetua Chen berkomentar dingin. Tetua itu hampir menangis. Tetua Chen, mohon maafkan kami. Anda baru saja tiba di kota Penekan Iblis dan ada penginapan yang bagus di sini. Kami dapat menyerahkannya kepada Anda dan aliansi Pil untuk beristirahat. Seketika,
Sang tetua memanggil murid-muridnya untuk membereskan penginapan. Ia menggendong pemuda berwajah pucat yang ketakutan itu dan dengan hormat mengantar tetua Chen dan kelompoknya ke penginapan. Insiden dengan Sekte Lingyun hanyalah masalah kecil. Setelah menginap di penginapan dan beristirahat selama 1 malam, mereka melanjutkan perjalanan. Pada hari kedua, kota penindas iblis sangat ramai, karena pasukan dari seluruh negeri Suan pada dasarnya semuanya telah tiba. Raja penindas iblis akhirnya menunjukkan dirinya, mengadakan pertemuan dengan para pemimpin berbagai kekuatan, dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Gunung 100 Binatang. Para pengawal pembunuh binatang yang paling elit di bawah bendera Raja Penekan Iblis secara pribadi mengawal semua orang. Namun, tanggung jawab mereka hanya mencakup mengawal semua orang ke pintu masuk Gunung 100 Binatang, mereka tidak akan masuk bersama mereka. Gunung 100 Binatang memiliki banyak pintu masuk. Semua kelompok tersebar dan masuk dari pintu masuk yang berbeda untuk menghindari pertemuan dini satu sama lain. Ditemani oleh sekelompok pengawal pembunuh binatang, Fang Lin dan 8 orang lainnya tiba di pintu masuk yang sunyi. Hutan lebat terbentang di depan. Bahkan sebelum mereka memasuki gunung, gelombang ki iblis yang dahsyat telah menyelimuti mereka, menyebabkan ketidaknyamanan bagi semua orang. Kalau yang berdiri di sini adalah orang biasa, mereka pasti sudah diselimuti oleh ki iblis dan menjadi mengigau. Beruntungnya, semua orang ini adalah penyuling pil dan telah menyiapkan pil untuk melawan ki iblis. Para pengawal pembunuh binatang, yang telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, sudah terbiasa dengan ki iblis semacam ini dan sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Kami akan meninggalkanmu di sini. Sekarang kalian berada di wilayah Gunung 100 Binatang. Kalian dapat memilih kapan akan masuk. Tugas pengawalan kami berakhir di sini. Kapten pengawal pembunuh binatang memberitahu Fang Lin dan kelompoknya. Fang Lin dan yang lainnya saling bertukar pandang dalam diam. Terutama Zhou Zishui, seorang putri komandan dari keluarga kerajaan. Meskipun dia bertekad untuk berada di sini, keraguan muncul ketika dia menghadapi prospek memasuki tempat yang dikenal akan kematian yang pasti. Sebagai seorang wanita dan anggota keluarga kerajaan, dia menjalani kehidupan yang terlindungi. Sangat sulit untuk bertahan hidup di tempat yang berbahaya seperti itu. Selain Zhou Zishui, keempat pengurus itu tampak baik-baik saja. Mengingat usia mereka yang sudah lanjut, mereka tampak serius tetapi tetap tenang. Adapun 3 keajaiban aliansi pil lainnya, meskipun mereka masih muda dan tidak ingin menunjukkan rasa takut, wajah mereka tanpa sadar mengkhianati rasa takut mereka ketika mereka berpikir untuk memasuki Gunung 100 Binatang. Para pengawal pembunuh binatang mencibir mereka. Dalam pandangan para pengawal, orang-orang muda dari kota Suan ini lembut dan halus. Memasuki Gunung 100 Binatang, itu sama saja dengan bunuh diri. Tetapi Fang Lin mengejutkan mereka karena mereka tidak melihat sedikit pun rasa takut atau ketegangan di wajahnya. Anak ini mungkin hanya berpura-pura berani. Begitu dia memasuki Gunung 100 Binatang, aku yakin dia akan mengompol. Para pengawal pembunuh binatang berbisik di antara mereka sendiri. Fang Lin menatap Zhou Zishui dan yang lainnya, lalu bertanya, jadi, apa sekarang? Apakah kita masuk sekarang, atau menunggu sedikit lebih lama? Zhou Zishui menatap Fang Lin dengan tajam, tetapi sekarang, dia memang ragu-ragu. Haruskah dia memasuki Gunung 100 Binatang? Mari kita tunggu sedikit lebih lama, untuk persiapan mental. Salah satu dari mereka berkata. Dari raut wajahnya, dia terlalu gugup untuk berbicara dengan jelas. Fang Lin tidak mengejek mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah anak muda berusia 20-an yang belum banyak mengalami. Tiba-tiba meminta mereka memasuki tempat seperti Gunung 100 Binatang tentu saja akan menimbulkan rasa takut. Fang Lin berbeda. Ia telah mengalami banyak kejadian hebat di kehidupan sebelumnya dan telah mengunjungi tempat-tempat berbahaya seperti Endless Dungeon dan Ghost Mountain Blood Lake di kehidupan ini. Ia telah mengalami banyak hal dan mampu tetap tenang bahkan ketika menghadapi bahaya besar. Apa kau tidak takut, nak? Tanya Kapten Pengawal Pembunuh Binatang. Fang Lin terkekeh, tentu saja aku takut. Tapi apa gunanya takut? Apakah takut membantu kita bertahan hidup di sana? Kalian ternyata santai saja. Tapi biar aku beri kalian semua nasihat. Lebih baik jangan masuk ke sana. Kalau masuk, aku khawatir tidak ada dari kalian yang akan keluar hidup-hidup. Kata Kapten Pengawal Pembunuh Binatang sambil menyeringai. Kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap semua orang. Fang Lin hanya tersenyum dan tidak mempermasalahkannya. Wajar saja jika mereka memandang rendah dirinya dan yang lainnya. Tiba-tiba,
Zhou Zishui berkata, sudah kuputuskan. Aku akan masuk sekarang. Mendengar perkataannya, tiga anak ajaib lainnya terkejut lalu menunjukkan ekspresi malu. Zhou Zishui, seorang wanita, telah menunjukkan keberanian seperti itu, jadi bagaimana mungkin mereka, sebagai pria, masih takut? Bagaimana denganmu? Fang Lin menatap mereka bertiga. Kami tidak akan tertinggal, kata mereka. Jika kalian ingin masuk, lakukanlah dengan cepat. Kita harus kembali dan melapor, kata Kapten Pengawal Pembunuh Binatang. Pada titik ini, keempat pengurus aliansi pil memimpin jalan. Mereka memegang senjata mereka erat-erat di tangan mereka dan memimpin jalan. Fang Lin dan yang lainnya mengikuti di belakang mereka dengan hati-hati, melangkah perlahan ke dalam hutan. Sementara itu, di setiap pintu masuk ke Gunung 100 Binatang, pemandangan serupa tengah terjadi. Beberapa orang benar-benar hancur saat melangkah masuk ke gunung. Mereka takut untuk masuk dan harus memilih keluar. Orang-orang ini tidak sedikit jumlahnya. Bahkan beberapa orang yang selama ini diharapkan oleh berbagai kekuatan, mundur dari tantangan tersebut, menyebabkan banyak orang menghela napas kecewa. Tentu saja, sebagian orang melihat penarikan pasukan ini sebelum pertempuran sebagai keputusan yang bijaksana, meskipun mungkin terlihat buruk karena alasan menyelamatkan muka. Paling tidak, mereka bisa mempertahankan hidup mereka. Di kota penekan iblis, Raja Penekan Iblis, mengenakan jubah hitam, duduk di ujung aula. Aula itu dipenuhi orang-orang dari berbagai kekuatan. Hadirin sekalian, saya selalu tidak setuju dengan pembukaan Gunung 100 Binatang. Namun sekarang setelah Yang Mulia setuju, saya tidak akan berkomentar lebih lanjut. Namun, jika ada murid di bawah komando Anda yang tidak dapat keluar dari Gunung 100 Binatang, itu hanya menunjukkan kurangnya kekuatan atau keberuntungan mereka. Raja Penekan Iblis berbicara dengan keras, suaranya sekuat lonceng besar. Pangeran benar, jawab orang banyak. Sambil menatap kerumunan, Raja Penekan Iblis tiba-tiba tersenyum. Oh, aku lupa memberitahu kalian semua. Aku memasuki Gunung 100 Binatang setengah bulan yang lalu dan menemukan banyak hal yang tidak biasa terjadi di dalam. Bab 570, Krisis Mendekat. Mendengar ini, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi bingung. Apakah ada kejadian yang tidak biasa di Gunung 100 Binatang Buas? Kami berharap pangeran dapat menjelaskannya lebih lanjut. Seorang tetua dari sebuah sekte bertanya. Raja Penekan Iblis mengalihkan pandangannya ke jajaran gunung yang tak terputus di luar kota dan berkata, setengah bulan yang lalu, aku melihat 3 batang obat suci di Gunung Ganas 100 Binatang. Masing-masing batang itu bernilai lebih dari ramuan obat kuno berusia 1000 tahun. Apa? 3 batang obat suci. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Mengapa Raja Penekan Iblis tidak membawa kembali obat suci? Ada yang bingung, ada yang heran, dan ada pula yang menunjukkan sedikit keraguan. Obat suci dinamakan demikian karena harta ini langka di dunia dan memiliki kegunaan yang luar biasa. Obat suci yang berusia 100 tahun lebih berharga daripada ramuan obat kuno berusia 1000 tahun. Dan pengobatan suci yang berumur 1000 tahun, merupakan eksistensi yang tak terbayangkan, yang pasti melahirkan kesadaran spiritual, dan bahkan dapat berubah menjadi iblis. Suatu hari, seseorang memperoleh obat suci di Gunung Ganas 100 Binatang, dan kekuatannya meningkat drastis, berubah dari seorang seniman bela diri yang lemah menjadi pemain hebat. Tentu saja, ada banyak jenis pengobatan suci, dan efeknya bervariasi. Karena Raja Penekan Iblis menemukan 3 obat suci di Gunung Ganas 100 Binatang, mengapa dia tidak mengambilnya sendiri? Ini sama sekali tidak masuk akal. Apakah kalian semua berpikir bahwa aku tidak ingin mengklaim ketiga obat suci itu untuk diriku sendiri? Aku benar-benar ingin, tetapi aku tidak cukup kuat. Di dekat ketiga obat suci itu, ada binatang iblis yang kuat yang menjaganya. Yang terlemah adalah dari alam transformasi 4, dan bahkan ada Raja Iblis dari alam transformasi kelima yang mengintai. Kata Raja Penekan Iblis. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Jadi, ada binatang iblis yang menjaga mereka. Raja Penekan Iblis tidak punya cara untuk mendapatkan obat suci. Namun memang benar, sesuatu seperti obat suci umumnya dijaga oleh binatang iblis, menunggu obat suci tersebut matang, lalu menelannya. Terutama di tempat seperti Gunung Ganas 100 Binatang, di mana iblis berada di mana-mana, obat suci yang lahir di sana secara alami akan ditempati oleh binatang iblis. Tak lama kemudian, semua orang bereaksi. Apa yang akan terjadi jika orang-orang di dalam Gunung Ganas 100 Binatang menemukan 3 obat suci ini? Bolehkah aku bertanya kepada pangeran,
di mana ketiga obat suci di Gunung Ganas ini? Apakah mereka berada di pinggiran atau jauh di dalam? Seseorang bertanya, mengajukan pertanyaan penting. Raja Penekan Iblis berkata, dari tiga obat suci, satu berada di bagian luar, satu berada di persimpangan bagian luar dan dalam, dan yang lainnya berada di bagian dalam. Mendengar ini, mata banyak orang berbinar. Ternyata ada sebatang obat suci di bagian luar Gunung Ganas 100 binatang. Bukankah orang-orang di Gunung Ganas sekarang punya kesempatan untuk menemukannya? Selain menemukan tiga obat suci, aku menemukan sesuatu yang sangat penting, yang berhubungan dengan semua orang di sini. Raja Penekan Iblis tiba-tiba berbicara dengan nada serius, ekspresinya menjadi sangat serius. Melihat ekspresi serius di wajah Raja Penekan Iblis, semua orang juga terdiam, menunggu Raja Penekan Iblis melanjutkan perkataannya. Raja Penekan Iblis berkata, kalian semua tahu bahwa susunan gunung 100 binatang ganas ditinggalkan oleh para leluhur negara Suan kita. Selama batu dasar susunan itu masih ada, susunan itu tidak akan mengalami masalah apapun. Namun karena dibukanya gunung 100 binatang ganas ini, ditambah dengan kenakalan Raja Iblis di dalam gunung ganas, kekuatan susunan itu telah menunjukkan pelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan perhitunganku, periode pelemahan susunan itu akan terjadi 3 bulan kemudian. Mendengar ini, semua orang yang hadir sangat terkejut. Bahkan orang yang paling tenang pun tidak bisa tetap tenang. Apakah Raja Penekan Iblis mengatakan bahwa 3 bulan dari sekarang, susunan Gunung Ganas 100 binatang akan melemah? Tidak akan mampu menahan binatang iblis di dalamnya. Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Bukan hanya satu orang, banyak orang yang hadir terkejut saat membayangkan semua binatang iblis di Gunung Ganas 100 binatang menyerbu keluar. Itu akan menjadi bencana yang mengerikan. Konsekuensinya sungguh tak terbayangkan. Raja Penekan Iblis menggelengkan kepalanya, bukan berarti tidak bisa menghentikan mereka, tetapi kekuatan susunan itu akan memasuki tahap terlemahnya. Jika binatang iblis di dalam Gunung Ganas 100 binatang menggunakan kesempatan ini untuk menyerang, ada kemungkinan besar mereka bisa menembus susunan itu. Pada saat itu, kota penekan iblisku akan menanggung bebannya. Di aula besar, semua orang kuat dari berbagai penjuru negara Suan terdiam. Suasana begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Setelah Raja Penekan Iblis selesai berbicara, dia tampak acuh tak acuh, mengangkat cangkirnya untuk minum. Dia sudah cukup berkata, selama seseorang tidak bodoh, mereka akan mengerti keseriusan masalah ini. Mungkinkah mengaktifkan 100 Beast Ferocious Mountain kali ini adalah sebuah kesalahan? Lebih dari satu orang merasakan perasaan ini di dalam hati mereka. Pada saat ini, Penatua Chen berdiri dan bertanya kepada Raja Penekan Iblis, Pangeran, apakah akan ada bahaya bagi orang-orang yang telah memasuki Gunung Ganas 100 binatang kali ini? Raja Penekan Iblis berkata, tidak akan ada masalah besar di Gunung Ganas 100 binatang untuk saat ini. Jika mereka tetap berada di area luar dan tidak menjelajah terlalu dalam, dan jika mereka cukup pintar, beberapa dari mereka seharusnya bisa bertahan hidup. Kenyataannya, Raja Penekan Iblis tidak mengatakan seluruh kebenaran. Saat ini, sudah ada beberapa hal yang tidak biasa terjadi di dalam Gunung Ganas 100 binatang. Bahkan di daerah luar, mereka berpotensi menghadapi bahaya yang sangat mematikan. Namun untuk menenangkan orang-orang ini, Raja Penekan Iblis hanya bisa berkata begitu. Pangeran, apakah itu berarti 3 bulan dari sekarang, orang-orang di dalam harus keluar? Chen Yongnian bertanya sambil mengerutkan kening. Raja Penekan Iblis mengangguk. Situasinya memang seperti itu. 3 bulan dari sekarang, susunannya akan melemah, dan Gunung Ganas 100 binatang pasti akan menjadi gelisah. Jika orang-orang di dalam tidak keluar saat itu, mereka tidak akan punya tempat untuk menguburkan mayat mereka. Selain itu, aku harap kalian semua bisa tinggal di kota penekan iblis dan membantuku menahan serangan binatang iblis. Raja Penekan Iblis berkata, mengungkapkan tujuan lainnya. Jika binatang iblis di Gunung Ganas 100 binatang benar-benar menyerbu, kota penekan iblis tentu akan menjadi yang pertama menanggung beban. Kota itu juga akan menjadi garis pertahanan pertama melawan binatang iblis. Jika kota penekan iblis jatuh, tanah di belakangnya akan datar, dan binatang iblis akan membanjiri negara Suan tanpa hambatan. Saat itu, orang-orang akan sangat menderita, dan negara Suan akan menghadapi bencana yang mengerikan. Mengingat kekuatan kota penekan iblis saat ini, tampaknya tidak realistis untuk menahan amukan binatang iblis di Gunung Ganas 100 binatang. Dari segi jumlah saja,
Binatang iblis di Gunung Ganas 100 binatang ratusan kali lebih banyak daripada seniman bela diri di kota itu. Terlebih lagi, jika binatang iblis tingkat Raja Iblis muncul, itu akan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan pada kota penekan iblis. Oleh karena itu, Raja Penekan Iblis perlu menjaga orang-orang kuat ini di sini, untuk melawan binatang iblis bersama-sama, dan bahkan mengumpulkan berbagai kekuatan mereka di belakang mereka. Dengan cara ini, akan ada peluang untuk memblokir binatang iblis di luar kota penekan iblis, memastikan keamanan pedalaman negara Suan. Semua orang saling memandang, namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Sejujurnya, mengetahui bahwa perubahan besar akan terjadi di sini dalam 3 bulan, tidak seorang pun ingin tinggal. Saya tahu sulit untuk memerintah yang kuat, tetapi selama kalian semua bekerja sama untuk mempertahankan kota penekan iblis, itu akan membawa kedamaian bagi pasukan di belakang kalian. Kalau tidak, begitu binatang iblis menyerbu, siapa di negara Suan yang bisa tetap acuh tak acuh? Kata Raja Penekan Iblis. Bab 571, Kera Api. Terlepas dari suasana tegang di kota penindas iblis, kita akan kesampingkan dulu sejenak. Di sebuah hutan lebat di Gunung 100 Binatang, Fang Lin dan kelompoknya yang berjumlah 9 orang berkumpul di bawah sebuah pohon yang menjulang tinggi, wajah mereka menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mengapa kita sangat tidak beruntung? Begitu kita masuk, kita sudah bertemu 3 binatang iblis, semuanya di alam 3 transformasi. Fang Lin mengeluh. Anggota kelompok yang lain menatapnya sinis, menunjukkan bahwa dia tidak mengangkat satu jari pun selama pertarungan. Keempat pengurus dari aliansi Pil lah yang menangani binatang buas itu. Namun sejujurnya, Fang Lin dan yang lainnya memang kurang beruntung. Mereka baru saja memasuki Gunung 100 Binatang dan 3 binatang iblis transformasi tahap pertama 3 muncul entah dari mana, termasuk laba-laba iblis berkaki 8 yang sangat merepotkan. Kalau bukan karena kemampuan yang kuat dan wilayah yang lebih unggul dari keempat pengurus aliansi Pil, mungkin akan sulit menangani ketiga binatang iblis ini. Setelah perjalanan yang melelahkan, semua orang memutuskan untuk beristirahat. Siapa tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Mereka perlu memulihkan tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Ayo, cobalah pil esensi sejati yang telah kubuat. Setelah ditelan, energimu akan segera pulih. Fang Lin berbicara kepada yang lain sambil mengeluarkan sebotol pil. Puff, itu hanya pil esensi sejati, siapa di antara kita yang tidak punya? Kata Zhou Zishui dengan nada meremehkan. Namun, ketika dia melihat pil Fang Lin, dia kehilangan kata-kata. Pil esensi sejati, masing-masing berisi banyak pil, tetapi kualitas pil Fang Lin benar-benar luar biasa, setidaknya satu tingkat lebih tinggi daripada pil yang mereka buat sendiri. Zhou Zishui tidak bisa berkata apa-apa. Fang Lin benar-benar orang aneh, dia bahkan bisa memurnikan pil biasa hingga sempurna. Namun, hasilnya bagus. Dengan pil esensi sejati Fang Lin, keempat pengurus aliansi pil dengan cepat mendapatkan kembali energi mereka, merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Tentu saja, Fang Lin tidak akan memberitahu mereka bahwa ini bukanlah pil esensi sejati biasa. Pil ini disempurnakan secara khusus olehnya dengan beberapa bahan obat tambahan, sehingga jauh lebih efektif daripada pil esensi sejati konvensional. Kupikir tempat ini penuh dengan peluang. Tapi setelah setengah hari mencari, kami tidak mendapatkan apapun, hanya tumpukan lumpur. Salah satu pemuda mengeluh dengan nada tidak senang. Fang Lin meliriknya dan hendak menjawab ketika tiba-tiba tatapannya beralih dan dia melihat ke atas. Hati-hati, mendengar teriakan Fang Lin yang menggelegar, semua orang terkejut dan bergegas mundur. Pohon yang mereka duduki tiba-tiba tumbuh menjulang, menampakkan wajah yang menyeramkan. Ternyata itu adalah setan pohon. Ibu, kita hampir saja jatuh ke dalam perangkapnya. Fang Lin mengumpat dengan marah. Keempat pengurus aliansi Pil menyerang, menjebak setan pohon di tengah-tengah mereka. Setelah pertempuran sengit, mereka akhirnya mengalahkan setan pohon transformasi 3 tahap kedua. Semua orang kini sepenuhnya waspada. Sesuai dengan reputasinya sebagai 9 kematian 1 kehidupan, Gunung 100 Binatang tidak mengecewakan, bahkan pohon acak pun bisa menjadi binatang iblis. Di hutan yang luas ini, orang hanya bisa menebak berapa banyak setan pohon yang menunggu. Setiap helai rambut Fang Lin dan yang lainnya berdiri tegak. Mereka tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Keempat pengurus Pil Alliance, yang memiliki kultivasi tertinggi, memimpin kelompok itu. Salah satu dari mereka membuka mata rohnya, tatapannya menyapu sekeliling mereka, menjaga dari kemungkinan serangan diam-diam dari binatang iblis. Namun,
Spirit Eye menghabiskan banyak energi. Setelah menggunakannya beberapa saat, ia butuh istirahat. Untungnya, mereka semua memiliki cukup banyak tindakan pertahanan. Ketika pengurus aliansi Pil beristirahat, mereka akan mengeluarkan harta karun mereka untuk mengamati sekeliling mereka. Fang Lin terkesima melihat bola kristal di tangan Zhou Zishui. Tampaknya menjadi keturunan bangsawan memang menguntungkan, dia memiliki segalanya. Cahaya lembut yang dipancarkan bola kristal itu menyinari setiap orang yang berjarak 10 langkah, apapun yang terjadi dalam jarak ini akan dipantulkan oleh bola kristal. Melihat tatapan mata Fang Lin yang terus-menerus ke arah bola kristalnya, Zhou Zishui menjadi sedikit kesal dan membentak, "Apa yang kamu lihat?" Fang Lin menjawab sambil menyeringai, "Benda ini lumayan, apakah kamu punya satu lagi? Bagaimana kalau memberikannya padaku?" Sudut alis Zhou Zishui berkedut, "Ini adalah pusaka berharga keluarga kerajaan, ini satu-satunya yang kubawa, aku tidak punya yang lain. Lagi pula, bahkan jika aku punya yang lain, mengapa aku harus memberikannya padamu?" Fang Lin mengangkat bahu, "Jika kamu tidak punya, lupakan saja." Dia menyadari bahwa Zhou Zishui tampak agak jijik padanya. Namun, hal itu dapat dibenarkan, mengingat konfrontasi yang dia lakukan dengan Zhou Yishui, yang mungkin menyebabkan sebagian besar anggota keluarga kerajaan menaruh dendam padanya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, hutan mulai menjadi jarang, dan ada tanda-tanda hangus di tanah. Tempat ini tidak biasa, berhati-hatilah. Pengurus aliansi Pil yang telah membuka mata rohnya memperingatkan. Dia tampak agak serius. Semua orang bisa melihat tanah hangus, tumbuhan jarang, dan bau kayu terbakar memenuhi tempat ini. Jelas, itu bukan tempat yang ramah. Tepat pada saat itu, sebuah bola api yang besar muncul di kejauhan, melesat ke arah mereka. Pengurus aliansi Pil yang mengaktifkan mata rohnya segera melakukan serangan balik, tetapi tidak peduli seberapa ganasnya dia bertarung, dia tidak dapat memblokir tembakan yang maju. Ledakan, kedatangan api yang menyala-nyala itu mengejutkan semua orang, menyebabkan mereka berhamburan. Kecuali Fang Lin, yang lainnya berada di alam asal surgawi dan dengan demikian bereaksi dengan cepat. Adapun Fang Lin, kekuatannya setara dengan para kultivator asal surgawi, jadi dia tidak ketinggalan. Seekor monyet besar muncul dari kejauhan. Api membakar di atas kepala dan bahunya, dan seluruh tubuhnya hitam pekat. Sikapnya tampak menakutkan karena ia berdiri tegak. Seekor kera api pada transformasi 3 tahap keempat. Alis Fang Lin berkerut. Binatang iblis ini biasanya tidak mudah untuk dihadapi. Melihat kera api, wajah beberapa orang berubah. Keempat pengurus aliansi Pil saling berpandangan, lalu orang yang telah mengaktifkan mata rohnya meraih tas istana 9 dan mengeluarkan tombak panjang. Ketiga lainnya masing-masing memegang senjata dan mereka menyerang si kera api bersama-sama. Mereka berempat bertarung bersama melawan si kera api itu, pertarungannya sangat sengit. Si kera api diselimuti api, menambah daya tembak pada serangannya. Hal itu membuat keempatnya kesulitan untuk bertarung dengan bebas, sebaliknya, mereka ditindas oleh si kera. Pada saat yang sama, langkah kaki terdengar di kejauhan. Ekspresi wajah Fang Lin dan yang lainnya menjadi gelap. Tidak dapat dipercaya, beberapa orang telah tiba pada saat yang tepat ini. Hah, ada orang di sini yang bertarung melawan kera api. Sepertinya mereka dari aliansi Pil. Seperti yang diduga, sekelompok orang muncul, dan pemuda yang memimpin mereka tampak terkejut. Fang Lin dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Ada 7 orang dalam kelompok itu, 5 pria dan 2 wanita, semuanya berpakaian merah. Jelas, mereka berasal dari faksi yang sama. Itu dari Sekte Bulu Merah. Zhou Zishui mengenali mereka. Mendengar ini, Fang Lin menatap ke-7 orang dari Sekte Bulu Merah, dan mendapati mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka mengawasi dari kejauhan, mereka jelas punya rencana tersembunyi. Mereka tampaknya siap mengambil keuntungan dari situasi ini. Fang Lin tersenyum, matanya berbinar. Bab 572, Token Emas. Wang, mereka dari aliansi Pil, kami, seorang pemuda dari Sekte Bulu Merah berkata kepada pemimpinnya, Wang. Wang, yang tampak berusia 30-an dan memiliki ekspresi dingin di wajahnya, mencibir, memangnya kenapa kalau mereka dari aliansi Pil? Di dalam gunung 100 binatang, tidak masalah siapa yang kau lawan. Satu-satunya tujuan adalah tetap hidup. Mendengar kata-kata ini, ke-6 orang lainnya menggigil. Keberanian Wang mengejutkan mereka karena ia berani memprovokasi bahkan aliansi Pil. Saudaraku, jumlah mereka lebih banyak daripada kita, kata seorang wanita dengan takut-takut.
Wang mendengus, tidakkah kau lihat mereka dalam masalah? 4 orang terkuat mereka sedang berhadapan dengan si kera api, dan sisanya tidak perlu dikhawatirkan. Kita bisa mengalahkan mereka, mengambil 9 tas istana mereka, dan pergi. Sambil berkata demikian, Wang lalu berjalan menuju Fang Lin, Zhou Zishui dan yang lainnya. Orang-orang dari Sekte Bulu Merah mengikutinya dengan enggan. Namun, kelompok mereka juga cukup mampu, dan selain Wang, yang memiliki kultivasi alam 3 asal surgawi, yang lainnya semuanya berada di alam asal surgawi pertama. Apa yang sedang kalian coba lakukan? Zhou Zishui mengerutkan kening dan bertanya pada kelompok yang mendekat. Wang berkata sambil menyeringai, kami melihat orang-orang terhormat dari aliansi Pil sedang dalam masalah, jadi kami pikir kami akan membantu. Hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Di tempat berbahaya ini, seseorang tidak dapat mempercayai siapapun, atau menghadapi kematian yang mengerikan. Kami tidak membutuhkannya, lebih baik kalian menjauh dari kami, jawab Zhou Zishui singkat. Wang melirik ke 4 pengurus aliansi Pil yang tengah berjuang melawan kera api tak jauh dari sana, lalu melepaskan kepura-puraannya dan memperlihatkan tatapan dingin, serahkan 9 tas istana milikmu, dan aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Mendengar ini, Zhou Zishui dan yang lainnya menjadi marah. Apa nyali Sekte Bulu Merah, berani mencuri dari aliansi Pil? Fang Lin tersenyum. Sepertinya dia sama sekali tidak terkejut, dia sudah menduga motif jahat mereka sejak awal. Kamu mengundang bencana bagi Sekte Bulu Merahmu, kata Zhou Zishui dengan marah. Benar, apakah Sekte Bulu Merahmu ingin mati? Bahkan berpikir untuk mencuri dari kami, aliansi Pil. 3 keajaiban lain dari aliansi Pil menimpali. Wang mencibir dan tiba-tiba menyerang, tidak peduli lagi bertukar kata-kata dengan mereka. 3 asal surgawi. Melihat Wang beraksi, Zhou Zishui dan yang lainnya terkejut. Kultivasi Wang sangat maju, jauh melampaui mereka. Sekalipun Sekte Bulu Merah jumlahnya lebih banyak, hanya Wang yang mampu menghancurkan Zhou Zishui dan yang lainnya. Lagi pula, kesenjangan dalam kultivasi terlalu lebar untuk dijembatani. Mati, serangan Wang sangat kejam, berniat membunuh mereka semua untuk menghilangkan ancaman di masa mendatang. Zhou Zishui menggertakkan giginya, dan sebuah token emas terbang keluar dari tas 9 istana miliknya. Hah, Wang mengerutkan kening, tetapi masih mengulurkan tangan untuk mengambil token emas itu. Saat berikutnya, kekuatan dahsyat meledak dari token emas itu. Sebuah jari emas muncul, menunjuk ke arah Wang dan memberinya tusukan lembut. Menyembur, Wang memuntahkan darah dan berteriak saat dia terlempar, wajahnya dipenuhi kengerian. Saudaraku, orang-orang lain dari Sekte Bulu Merah bergegas maju untuk membantu Wang yang terluka berdiri. Wajah mereka menjadi pucat saat melihat tanda emas itu, dipenuhi rasa takut. Bunuh saja mereka, Fang Lin menyeringai. Mendengar perkataan Fang Lin, Wang dan yang lainnya panik. Mereka akhirnya hanya memperoleh sedikit dan kehilangan banyak. Ternyata merampok orang-orang dari aliansi Pil tidak semudah yang mereka kira. Baiklah, Zhou Zishui mengangguk. Dia mendesak token emas itu untuk bergerak menuju orang-orang dari Sekte Bulu Merah. Melihat token emas itu terbang ke arah mereka, orang-orang dari Sekte Bulu Merah menjadi panik. Mereka meninggalkan Wang yang terluka dan melarikan diri. Wang ditinggal sendirian, marah dan sangat ketakutan. Ampuni aku salah, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Melihat bahwa dia dalam situasi yang putus asa, Wang segera berlutut dan memohon belas kasihan. Zhou Zishui tidak mendengarkannya. Jari lainnya muncul dari token emas dan menunjuk Wang tanpa ampun. Wang menjerit putus asa dan mencoba menghentikan jari emas itu dengan seluruh kekuatannya, tetapi semua teknik tidak ada gunanya menghadapi kekuatan absolut. Dengan suara letupan, kepala Wang meledak. Kekacauan berdarah terlihat di mana-mana, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Zhou Zishui mengambil kembali token emas itu dengan lambaian tangannya. Dengan benda ini, kita pasti bisa mengalahkan orang lain di sini, kan? Kata Fang Lin sambil tertawa. Ini adalah benda penyelamat yang diberikan ayahku. Benda ini tidak bisa sering digunakan. Setelah maksimal 8 kali pemakaian, benda ini tidak bisa digunakan lagi, jawab Zhou Zishui dengan kesal. Mendengar ini, Fang Lin mendecak lidahnya, jadi, sekarang hanya bisa digunakan 7 kali. Zhou Zishui mengangguk. Ayahnya adalah seorang pangeran kerajaan dan ahli tingkat atas di negara Suan. Ia telah membuat token ini untuknya agar ia dapat menyelamatkan hidupnya di Gunung 100 Binatang. Kalau begitu, sebaiknya kau menggunakannya dengan hati-hati, Fang Lin menghela napas.
Setelah itu, Fang Lin berjalan ke tempat Wang, dengan tengkoraknya yang hancur, tergeletak mati, dengan santai mengambil tas istana 9 milik Wang. Ayo, kita lihat apakah ada sesuatu yang bagus. Fang Lin berkata, cukup bersemangat. Zhou Zishui dan yang lainnya berkumpul di sekitarnya. Fang Lin membuka tas istana 9 dan mengeluarkan semua isinya. Ada cukup banyak barang, tetapi banyak yang tidak berguna. Selain beberapa pil dan senjata, tidak ada sesuatu pun yang sangat berharga. Dia memang orang bangkrut, pantas saja dia ingin merampok kita, kata Fang Lin, meremehkan. Haruskah kita pergi membantu mereka? Seorang pemuda mengusulkan, sambil melihat ke arah tempat yang tidak terlalu jauh. Fang Lin dan yang lainnya juga melihat ke sana. Keempat pengurus aliansi pil sedang bertarung sengit dengan kera api, tetapi dari kelihatannya, keempatnya seharusnya dapat mengalahkan kera api. Mengaum. Tepat pada saat ini, si kera api tiba-tiba meraung. Tubuhnya meradang, dan ukurannya meningkat hampir setengahnya. Tidak bagus. Keempat pengurus aliansi pil terkejut. Mereka tidak menyangka kera api memiliki garis keturunan yang diwariskan, yang diaktifkannya, dan ini meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Wah! Pukulan dari tangan si kera api mengenai salah satu pengurus aliansi pil. Ia menjerit kesakitan, meludahkan darah, dan terjatuh. Tubuhnya kemudian terbakar. Sialan! Umpat pengurus dengan mata roh itu, memicu cahaya putih dari mata rohnya, yang membuat gerakan si kera api menjadi lamban. Fang Lin dan yang lainnya segera bergegas, menyeret pelayan yang terluka itu ke tempat aman, dan dengan panik memadamkan api di tubuhnya. Apa yang bisa kita lakukan? Namun, melihat kondisinya, mereka semua tercengang. Bab 573, mengirim kematian berturut-turut. Dada pengurus aliansi pil ini sudah berlubang menganga, seluruh daging di dalamnya hangus, jantungnya yang sedikit berdenyut terlihat. Cedera seperti itu tidak dapat disembuhkan kecuali mereka memiliki harta surgawi atau pil ajaib yang mampu menyelamatkan nyawa. Selain itu, lukanya terus memburuk, racun yang terkandung dalam api si kera api menyerang jantungnya. Dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Fang Lin mendesah dan menggelengkan kepalanya. Zhou Zishui juga menyadari bahwa nyawa pengurus aliansi pil tidak dapat diselamatkan lagi. Mundur, jangan terus bertarung dengan si kera api. Teriak Fang Lin kepada 3 pengurus aliansi pil yang tersisa. Mereka bertiga juga ingin melarikan diri dan segera menjauhkan diri dari si kera api, melarikan diri ke arah Fang Lin dan kelompoknya. Bagaimana? Sang pengurus yang telah membuka mata rohnya melirik orang yang terluka di tanah dan setelah melihat parahnya lukanya, pupil matanya mengecil. Si kera api mengeluarkan serangkaian raungan murka, mengejar ketiga pria itu sambil menyelimuti sekelilingnya dengan lautan api. Semua orang buru-buru lari karena takut dilalap api. Namun, korban yang terluka tidak berdaya dan tidak punya pilihan lain selain menyaksikan api melahapnya. Lari. Beberapa orang berlarian dengan panik, benar-benar takut menghadapi si kera api. Jika mereka terus bertarung, kemungkinan akan ada lebih banyak korban. Meskipun si kera api besar, ia juga sangat gesit. Ia mengikuti kelompok itu dari dekat, perlahan-lahan mempersempit jarak di antara mereka tanpa kehilangan kecepatan. Tanpa tahu kemana mereka harus berlari, mereka hanya bisa berlari maju dengan putus asa. Abu kera api terus-menerus mengobarkan hutan, tiang-tiang api menjulang tinggi ke angkasa dan mengganggu banyak makhluk gaib. Tiba-tiba, salah satu dari ketiga pemuda itu menginjak udara tipis dan hampir jatuh ke dalam lubang besar. Dia juga seorang kultivator asal surgawi dan hendak melompat ke udara. Namun karena terkejut, sebuah tanaman merambat berduri muncul dari dalam lubang, dan langsung menjerat pinggang pemuda itu. Ah! Tidak! Pemuda itu menjerit saat duri-duri itu menusuknya, darah mengucur dari pinggangnya. Tanpa ada kesempatan untuk melawan, ia pun ditarik ke dalam lubang. Yang lainnya dengan wajah pucat menghindari melirik lubang itu, dan memilih melanjutkan pelarian mereka. Di dalam lubang itu, tampak sekuntum bunga luar biasa besar, penuh dengan gigi-gigi tajam yang tampak mengancam. Bunga itu menyelimuti pemuda itu, menggerogoti tubuhnya. Pemuda itu menjerit lemah hingga akhirnya suaranya menghilang, sepenuhnya ditelan oleh bunga aneh itu. Si kera api menyerbu lewat. Bunga itu langsung menutup, dengan takut menghindari api si kera api. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa orang berlarian tanpa tujuan, wajah mereka menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Fang Lin menoleh ke belakang, melihat si kera api masih mengejar, ekspresinya menjadi gelap. Tidak ada cara lain. Fang Lin menggertakkan giginya, mengeluarkan botol giok,
dan mulai menaburkan bubuk di belakangnya. Apa ini? Zhou Zishui bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Lin buru-buru menjawab, "Ruch." Zhou Zishui sedikit kesal. Bahkan sekarang, dia pikir Fang Lin hanya bercanda. Bercak-bercak bubuk itu jelas obat, bukan pemerah pipi. Yang lain juga menatap Fang Lin dengan tak percaya, mempertanyakan motifnya. Bisakah bubuk ini menghalangi si kera api yang marah? Fang Lin tidak mau menjelaskan banyak hal. Setelah menyebarkan satu botol bubuk, dia mengeluarkan botol lain dan menyebarkannya ke semua orang. Apa ini? Semua orang terkejut, tubuhnya dipenuhi bubuk berbau busuk. Sesuatu yang bisa membuat kita tetap hidup. Bentak Fang Lin dengan tidak sabar, sambil terus berlari ke depan. Sementara itu, si kera api menghirup bubuk yang disebarkan oleh Fang Lin. Awalnya, tidak terjadi apa-apa, ia masih mengejar mereka dengan penuh semangat. Namun, setelah menghabiskan sekitar setengah cangkir teh, langkah si kera api mulai goyah, mulai sempoyongan seolah-olah sedang mabuk. Tak lama kemudian, si kera api tiba-tiba terjatuh ke tanah, pikirannya menjadi berkabut. Melihat kejadian ini semua orang terkejut dan menatap Fang Lin dengan heran. Bagus, kita seharusnya aman untuk saat ini. Fang Lin menghela napas, kehabisan napas setelah pengejaran yang berkepanjangan. Mengapa kita tidak bertemu makhluk gaib? Tanya Zhou Zishui dengan heran. Sepertinya mereka akan bertemu beberapa binatang buas setelah berlari begitu lama. Namun, mereka belum bertemu satu pun. Kau pikir bedak yang baru saja kutaburkan padamu tidak ada pengaruhnya? Selama bau obat ini masih ada, kita aman untuk saat ini, Fang Lin menjelaskan. Mendengar ini, semua orang sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Fang Lin akan mempersiapkan ini. Aku juga punya bubuk, tapi ini untuk menyembunyikan keberadaan kita. Zishui mengeluarkan sebuah botol kecil, siap untuk membagikannya kepada semua orang. Fang Lin dengan cepat mengambil botol itu dari tangannya, memutar matanya sambil membalas, "Apa kau bodoh? Jika kau menggunakan bubuk ini sekarang, bukankah bau obatku akan hilang?" Zhou Zishui terkejut, lalu dia tersadar. Dia agak malu. Bisakah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh si kera api? Seseorang menyarankan. Fang Lin menggelengkan kepalanya, kera api hanya bisa dilumpuhkan sementara oleh bubuk obat. Bahkan jika ia tidak bisa bergerak, tubuhnya dikelilingi oleh api. Kita tidak bisa membunuhnya. Intinya, lebih mudah untuk tidak memprovokasinya. Kita tidak bisa menghadapinya. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Untuk saat ini, semakin sedikit mereka terlibat, semakin baik. Selain itu, mereka baru saja memasuki Gunung 100 Binatang dan telah kehilangan 2 orang. Selain Fang Lin, semua orang tampak agak muram. Pikiran untuk menghabiskan beberapa bulan ke depan di sini membuat mereka merasa putus asa. Di mana ini? Semua orang akhirnya punya waktu untuk mengevaluasi lingkungan sekitar mereka. Pohon-pohon rendah mengelilingi mereka, cahayanya redup, dan terasa sangat dingin. Suasananya pun sangat sunyi, tak ada suara gemuruh binatang buas yang membuat tempat ini semakin menyeramkan. Biar ku beritahu, obatku bisa mengusir binatang buas biasa. Namun, obat itu tidak efektif terhadap binatang buas yang kuat atau istimewa. Jadi, kau harus berhati-hati, kata Fang Lin. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, salah satu pemuda yang berdiri di samping Zhou Zishui tiba-tiba membelalakkan matanya dan berteriak saat dia terjatuh ke tanah. Semua orang terkejut dan secara naluriah menyingkir. Hanya Fang Lin yang bergegas menghampiri pria itu, dengan ekspresi serius. Apa yang terjadi padanya? Tanya mereka dengan alis berkerut. Fang Lin tidak menanggapi tetapi membalikkan pria itu untuk memperlihatkan punggungnya. Bab 574, Harimau Bergaris Emas. Pada punggung pemuda itu, terlihat area menghitam, yang tampaknya merupakan tanda gigitan racun. Ini adalah racun laba-laba setan hati. Seru Zhou Zishui. Wajah pemuda itu pucat pasi, tanpa warna apapun. Matanya terbelalak kaget, dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Fang Lin menghela napas. Meskipun ia punya cara untuk menetralkan racun laba-laba setan hati, racun itu telah meresap ke jantung dan paru-paru pemuda itu. Kematiannya sudah tidak dapat dihindari. Setelah beberapa saat, pemuda itu berhenti bernapas, matanya terbuka lebar. Tubuhnya dengan cepat menegang dan menjadi gelap. Kapan dia diracuni? Semua orang merinding. Sungguh mengerikan bagaimana dia meninggal begitu tiba-tiba, tanpa petunjuk apapun. Fang Lin menebak, kurasa saat kita berlari, dia digigit laba-laba setan hati.
Kalau saja kita tahu saat itu, mungkin kita bisa menyelamatkannya. Suasana hening menyelimuti kelompok itu. Awalnya mereka beranggotakan 9 orang, tetapi dalam waktu kurang dari sehari, 3 orang telah meninggal. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satu pemuda yang tersisa bertanya, putus asa tergambar di wajahnya, apakah kita semua akan mati di sini? Tak seorang pun menjawab. Mereka berada di tempat berbahaya di mana kematian bisa datang kapan saja. Bahkan Fang Lin tidak yakin apakah ia bisa selamat. Mereka tidak tinggal diam, tetapi terus berjalan. Setelah berjalan selama hampir setengah jam, hari mulai gelap. Untungnya, Fang Lin telah menaburkan bubuk obat pada semua orang. Binatang iblis biasa tidak akan mengganggu mereka begitu mereka mencium baunya. Di sini ada ladang tanaman obat. Pada saat ini, Zhou Zishui berseru kegirangan, sambil menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh di depan. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Zhou Zishui, dan benar saja, mereka melihat berbagai tanaman obat tumbuh di sana. Jangan bertindak gegabah, ada binatang iblis yang mungkin berjaga di dekat sini, pelayan yang telah mengaktifkan mata rohnya memperingatkan. Dia kemudian maju dengan hati-hati menuju lapangan. Ladang itu cukup luas, dan sekilas mereka melihat banyak sekali tanaman herbal langka yang tumbuh di sana, membuat mereka tersenyum. Fang Lin tidak melihat ke ladang, tetapi ke daerah sekitarnya. Secara logika, lahan luas yang tidak diolah seperti ini akan menarik perhatian binatang iblis, oleh karena itu pasti ada tempat persembunyian di dekatnya. Kalau tidak, tanaman herbal itu pasti sudah diinjak-injak dan rusak sejak lama. Pelayan dengan mata roh itu tiba-tiba berhenti, mata roh di dahinya memancarkan cahaya putih. Dia menatap lekat-lekat ke tempat gelap di seberang ladang tanaman obat. Ini dia. Tiba-tiba, bau yang memuakkan tercium, dan seekor harimau emas muncul dari kegelapan, aumannya bergema saat ia menyerang pengurus aliansi pil yang berada di garis depan. Munculnya harimau itu mengubah ekspresi semua orang. Harimau itu ditutupi bulu emas, dengan pola emas di dahinya, dan ukurannya mirip yak. Ketiga pengurus itu langsung menyerang, tetapi serangan balasan membuat mereka bertiga mundur. Namun, harimau itu mengeluarkan geraman mengancam, tubuhnya memancarkan ki iblis yang dingin. Ini adalah harimau bergaris emas yang telah berubah menjadi 3, tidak mudah untuk dihadapi, kata pengurus dengan mata roh yang sejauh ini merupakan yang terkuat di antara mereka. Seekor binatang buas dari alam yang sama akan lebih kuat daripada seorang seniman bela diri. Harimau bergaris emas ini, yang memiliki garis keturunan berbakat seperti kera api, akan menjadi lebih mengerikan begitu ia memanfaatkan kekuatan garis keturunannya. Bahkan mereka bertiga yang digabungkan mungkin tidak dapat menghentikannya. Kita juga harus menyerang. Ayo kita kalahkan harimau bergaris emas ini bersama-sama. Fang Lin meraung, mengeluarkan tongkat tulang besar dan menyerang harimau itu. Zhou Zishui dan pemuda lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan senjata mereka dan bergegas ke sisi Fang Lin untuk membantu. Namun harimau itu tampaknya tidak takut sama sekali. Ia terutama bersikap agresif saat melihat seseorang dari alam elemen tanah berani menantangnya. Mengaum, geramannya begitu keras hingga membuat gendang telinga semua orang sakit. Semua orang menyerang bersama-sama dengan berbagai cara. Harimau itu menderita beberapa luka kali ini dan mundur. Darah mengalir dari punggungnya. Diam, Fang Lin mengaktifkan mata rohnya, cahaya biru muncul dan menyelimuti harimau bergaris emas, bermaksud untuk membatasi pergerakannya. Namun sesaat kemudian, harimau itu melompat dan cahaya keemasan menyinari tubuhnya. Ledakan, cambuk emas menyambar semua orang, bagaikan sungai yang mengamuk dan berarus deras. Ketiga pengurus itu berdiri di depan, melancarkan serangan berkekuatan penuh, dan berhasil memblokir cambuk emas. Mata roh Fang Lin berkilauan, dan tiba-tiba, dia menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di belakang harimau itu. Bahaya, melihat Fang Lin muncul di belakang harimau itu, Zhou Zishui berteriak kaget, wajahnya dipenuhi kengerian. Harimau belang emas, yang peka terhadap keadaan, segera menyadari ada seseorang di belakangnya. Ia mengayunkan ekornya yang sekuat cambuk baja. Jika mengenai sasaran, tulang akan patah dan otot akan robek. Bagi seorang seniman bela diri yang fisiknya lemah, ekornya dapat membelah tubuhnya menjadi 2. Fang Lin bereaksi cepat dan dengan cekatan meluncurkan jurus 9 langkah surga untuk menghindari ekor itu. Pada saat yang sama, dia tanpa henti menghantamkan tongkat tulang besar itu ke pinggang harimau itu. Dengan suara keras, Fang Lin terlempar ke udara, tongkat di tangannya nyaris tak dapat digenggam. Namun, serangan itu berhasil.
Harimau bergaris emas itu merintih, hampir tidak mampu berdiri tegak. Fang Lin paham betul bahwa harimau tidak mempunyai titik lemah, satu-satunya tempat yang bisa dianggap titik lemah adalah pinggangnya. Jika serangan yang cukup kuat dilakukan di sana, binatang iblis yang seperti harimau akan kesulitan bergerak. Kesempatan bagus. Melihat ini, ketiga pengurus sangat gembira dan segera melancarkan serangan. Harimau bergaris emas yang marah mengaktifkan garis keturunan yang diwariskan dalam tubuhnya yang meningkatkan kekuatannya. Sapuan kakinya membuat ketiga pelayan terlempar. Ketika Fang Lin melihat ini, dia segera mundur. Harimau itu sudah mengamuk saat ini. Jika dia terlalu dekat, dia pasti akan tercabik-cabik. Namun, ia telah mencapai tujuannya. Ia telah menaburkan bubuk obat pada harimau bergaris emas. Batasi gerakannya. Aku telah meracuninya, kata Fang Lin. Dia mengaktifkan kekuatan mata roh, cahaya biru muncul, menghalangi gerakan harimau bergaris emas. Pengurus aliansi Pil juga menggunakan kekuatan mata roh untuk membatasi pergerakan harimau bergaris emas. Meskipun perawakannya menakutkan, di bawah paksaan kedua mata roh, harimau bergaris emas berjuang untuk bergerak. Tak lama kemudian, harimau itu jatuh ke tanah sambil menggeliat, aura agresifnya kini memudar. Melihat ini, Fang Lin menghela napas lega. Racunnya akhirnya bekerja. Pelayan dari aliansi Pil melangkah maju, dan dengan satu gerakan, memenggal kepala harimau bergaris emas. Darah menyembur keluar. Kau telah mengambil hasil buruan kami, tapi itu juga kedengarannya bagus. Kau membantu kami mengurus harimau bergaris emas ini. Kau telah membantu kami, jadi kami akan mengampuni nyawamu. Sebuah suara arogan tiba-tiba bergema di seluruh area saat ini. Bab 575, Sekte Penyu. Di hadapan Fang Lin dan kawan-kawan muncullah segerombolan orang yang berjumlah puluhan orang, dipimpin oleh seorang lelaki botak berbadan besar, memegang palu besar di tangannya. Di belakang pria botak itu, campuran pria dan wanita tampaknya berasal dari kekuatan yang sama. Kami, para pengikut aliansi Pil, beraninya kau bertindak gegabah. Pelayan dengan mata roh yang terbangun itu memarahi kelompok yang dipimpin oleh pria botak itu. Mendengar tentang aliansi Pil, lelaki botak itu ragu sejenak sebelum senyumnya semakin berseri. Jika kita ada di luar sana, aku benar-benar tidak akan berani menyentuh orang-orang dari aliansi Pil. Tapi di sini, nama terkenalmu, aliansi Pil, tidak akan berhasil, kata si botak dengan senyum dingin. Mendengar ini, Fang Lin dan rekan-rekannya merasa takut. Tampaknya di tempat hidup dan mati ini, siapapun bisa menjadi gila dan tidak takut. Kudengar orang-orang dari aliansi Pil semuanya kaya raya. Serahkan semua harta benda kalian. Wanita itu tinggal saja. Yang lainnya boleh pergi. Pria botak itu menatap Zhou Zishui dengan mata serakah, dan dengan tidak sabar melambaikan tangannya ke arah Fang Lin dan yang lainnya. Berani sekali. Siapa kalian? Zhou Zishui, yang merasa tidak nyaman di bawah tatapan pria botak itu, mengerutkan kening dan menegur. Sambil bersenandung, si botak berbicara dengan arogan, saya Huang Batian, murid utama Sekte Raja Tiran. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang saya. Bibir Fang Lin berkedut dan dia tidak bisa menahan tawa, Sekte Penyu. Menarik, sepertinya itu adalah sekte yang didirikan oleh sekelompok. Petik 2 tanda seru petik 2. Berani menghina Sekte Raja Tiranku. Kau sedang mencari kematian. Aku akan merobek mulut anjingmu. Semua pengikut Sekte Raja Tiran murka dan berteriak mengancam akan mencabik-cabik Fang Lin. Bahkan Huang Batian, si botak, terkekeh berulang kali, menatap Fang Lin dengan mengancam, nak, aku bermaksud mengampunimu. Tapi karena kau kurang sopan, bahkan jika kau memohon dengan berlutut, kau tidak akan lolos dari kematian. Fang Lin mengangkat bahu, untuk apa aku memohon padamu? Huang Batian tersenyum, karena aku akan membuatmu ingin mati, tapi tidak bisa. Sambil berkata demikian, Huang Batian melambaikan tangannya, mendorong belasan orang di belakangnya untuk maju ke depan. Ia sendiri tidak tinggal diam, langsung mengincar kultivasi tertinggi di antara ketiga pengurus. Mencari kematian. Ketiga pengurus aliansi Pil itu sangat marah. Sekte Raja Tiran ini hanyalah sekte kelas 2 di negara Suan. Jika mereka ada di luar sana, bahkan 10 nyali tidak akan cukup bagi Sekte Raja Tiran untuk bertindak seperti ini terhadap mereka. Namun di sini, Sekte Raja Tiran telah membuang semua rasa takut. Demi bertahan hidup, mereka tak akan ragu menyerang siapapun, terlepas dari apakah mereka dari aliansi Pil, atau bahkan dari keluarga kerajaan sendiri, asalkan mereka bisa menelannya.
Begitu mereka membunuh semua orang dan tidak meninggalkan jejak, tidak akan ada rasa takut akan pembalasan di masa mendatang. Meskipun kata-kata Huang Batian terdengar sombong, kekuatannya yang sebenarnya jauh dari kata lemah. Dengan kultivasi di puncak lapisan ketiga alam asal surgawi, dia hampir mencapai tingkat keempat. Bertarung setara dengan pengurus aliansi Pil yang telah membangkitkan mata rohnya, sulit menentukan siapa yang lebih unggul. Dua pengurus aliansi Pil lainnya diikat oleh 4 seniman bela diri asal surgawi tingkat tinggi dari Sekte Raja Tiran. Karena kalah jumlah, para pengurus berada dalam situasi sulit untuk menangkis mereka. Adapun Fang Lin, Zhou Zishui, dan para jenius lainnya dari aliansi Pil, mereka dikepung oleh anggota Sekte Raja Tiran lainnya. Kebanyakan dari mereka merupakan seniman bela diri tingkat pertama dari alam asal surgawi, dan 2 di antaranya adalah pemuda yang berada di puncak lapisan ke-9 elemen bumi, semuanya cukup tangguh. Namun, musuhnya terlalu banyak. Zhou Zishui dan jenius aliansi Pil lainnya tidak berdaya melawan 4 atau 5 penyerang yang mengelilingi mereka. Dalam waktu singkat, jenius aliansi Pil itu terdorong ke tanah. Mengandalkan beberapa harta kerajaan, Zhou Zishui hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi menyelamatkan orang lain sangatlah sulit, kecuali dia menggunakan token emas. Nak, beraninya kau tidak menghormati Sekte Raja Tiran. Di sini, Fang Lin dikelilingi oleh 4 orang, 2 dari alam asal surgawi, dan 2 dari alam elemen bumi. Fang Lin mendengus dan segera melancarkan aksinya. 2 seniman bela diri elemen tanah itu langsung dijatuhkan oleh Fang Lin dalam sekejap, menyemburkan darah karena terluka parah. 2 seniman bela diri asal surgawi lainnya merasa ngeri dan segera mundur. Kau ingin menangkapku? 2 prajurit asal surgawi masih jauh dari cukup. Fang Lin tertawa keras, melangkah maju dengan keterampilan langkah 9 surga, mengejar mereka secara langsung. Dia melayangkan pukulan, salah satu prajurit asal surgawi tidak punya waktu untuk menghindar dan terpaksa mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menahan pukulan Fang Lin. Ledakan. Dengan suara teredam, prajurit asal surgawi itu berteriak saat dia terlempar. Lengannya tertekuk dalam sudut yang tidak wajar, jelas akibat lengannya yang hancur oleh pukulan Fang Lin. Yang lainnya tidak bernasib lebih baik, Fang Lin mencengkeramnya, dan dalam perjuangannya, ia mematahkan lehernya. Terdengar suara, retak, dan prajurit asal surgawi Sekte Raja Tiran ini tak bernyawa, mati di tangan Fang Lin. Ekspresi Fang Lin dingin saat dia memegang tubuh pria itu, tatapannya beralih ke seniman bela diri Sekte Raja Tiran yang tersisa. Saat berikutnya, dia menyerang mereka. Saat Zhou Zishui ragu-ragu untuk menggunakan token emas itu, dia melihat Fang Lin membunuh para prajurit Sekte Raja Tiran satu demi satu, seperti dewa yang turun dari surga, membuatnya benar-benar tercengang. Para prajurit Sekte Raja Tiran ini pada dasarnya berada di alam asal surgawi, dan Fang Lin hanyalah seorang seniman bela diri elemen tanah. Ada perbedaan besar antara kultivasi mereka, tetapi ia mampu mendominasi pertarungan. Fang Lin sangat kejam, setiap gerakannya ditujukan untuk membunuh. Dalam sekejap mata, 4 atau 5 prajurit Sekte Raja Tiran dibunuh oleh Fang Lin. Situasi di sini diperhatikan oleh para prajurit Sekte Raja Tiran lainnya. Melihat Fang Lin telah membunuh 4 atau 5 rekan mereka, mata mereka semua berubah menjadi merah darah. Huang Batian yang botak meraung marah, amarahnya mendekati letusan gunung berapi. Bagus sekali. Pengurus aliansi Pil yang melawan Huang Batian menoleh ke belakang dan bersorak untuk Fang Lin. Selain itu, karena tidak perlu khawatir tentang Fang Lin dan yang lainnya, dia melepaskannya, menghangatkan tangan dan kakinya. Semuanya, bunuh dia. Huang Batian meraung. Dia sendiri ingin bergegas dan membunuh Fang Lin, tetapi dia diikat oleh pengurus aliansi Pil di depannya dan tidak bisa melarikan diri. Semua prajurit Sekte Raja Tiran yang tersisa menyerbu ke arah Fang Lin, totalnya 8 orang di antara mereka memiliki kultivasi alam asal surgawi, dan salah satu di antara mereka bahkan merupakan master alam asal surgawi tingkat kedua. Kau membunuh murid-murid Sekte Raja Tiranku, bahkan 9 nyawa tidak akan cukup untuk menebusnya. 8 orang itu berteriak marah, semuanya menyerang Fang Lin secara bersamaan. Jika saja Fang Lin yang pertama kali tiba di negeri Xuan, dia pasti sudah lama meninggal. Namun, sekarang, keadaannya berbeda. Fang Lin tidak sama seperti sebelumnya. Kekuatannya jauh lebih besar daripada saat pertama kali tiba di negara Xuan. Mata roh, buka. Geram Fang Lin. Mata roh di dahinya mengeluarkan cahaya biru, membentuk tirai cahaya yang menyelimuti 8 prajurit dalam penglihatannya.
Tidak bagus. Wajah kedelapan pria itu berubah secara bersamaan. Di bawah cahaya biru, mereka merasakan beban berat di tubuh mereka, gerakan mereka tiba-tiba menjadi lamban. PS, saya merekomendasikan buku berjudul Heavenly Bad God Emperor. Buku itu bukan ditulis oleh saya, melainkan oleh seorang teman. Silakan tambahkan ke koleksi Anda. Bab 576, Percobaan perampokan berubah menjadi perampokan. Keberadaan mata roh mengubah kemampuan Fang Lin melampaui pemahaman orang biasa. Belum lagi, mata roh Fang Lin telah matang, secara bertahap mendekati keberadaan mata surgawi, kekuatannya tak terbayangkan. Jika salah satu dari 8 pria itu memiliki mata roh, maka orang itu bisa membalikkan keadaan, dan mereka tidak akan bisa ditundukkan sepenuhnya. Sayangnya, tidak seorang pun dari ke-8 pria ini memiliki mata roh, bakat mereka bahkan tidak mendekati tingkat itu. Pada saat ini, Fang Lin telah memperlihatkan kekuatan mata roh yang mutlak dalam penindasannya, membatasi tindakan ke-8 pria itu. Tanpa sedikit pun belas kasihan, Fang Lin mencabut tongkat tulangnya yang besar dan menyerang langsung ke tengah-tengah ke-8 pria itu. Setelah pertarungan yang menegangkan, ke-8 pria itu tidak berdaya melawan kekuatan mata roh yang dahsyat. Dalam beberapa kali pertarungan, mereka dipukuli dan dilempar ke tanah oleh Fang Lin. Seorang seniman bela diri Sekte Raja Tiran dari lapisan asal surgawi kedua merasa dirugikan. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1 dengan Fang Lin, dia tidak akan kalah. Namun karena keberadaan mata roh, aturan main yang adil menjadi tidak berlaku. Jika kau tidak memiliki mata roh, maka tidak ada yang perlu diperdebatkan, kau niscaya akan ditekan oleh mata roh Fang Lin. Tentu saja, Spirit Eye tidak terkalahkan. Jika berhadapan dengan orang kuat dari lapisan asal surgawi kelima, maka efek Spirit Eye akan minimal. Kesenjangan di alam mereka terlalu besar, sehingga sangat mengurangi kekuatan Spirit Eye. Sungguh sekte penyu yang menyedihkan, kalian tidak akan bisa menerima pukulan, Fang Lin mencibir sambil mengayunkan tongkat tulangnya yang besar dengan nada meremehkan. Berserakan di tanah adalah para seniman bela diri dari Sekte Raja Tiran yang babak belur, sebagian tewas, yang lainnya masih berjuang untuk hidup, meski merintih kesakitan akibat luka serius mereka. Zhou Zishui dan jenius aliansi Pil terkejut. Fang Lin ternyata sangat tangguh, dengan mudah, ia berhasil melumpuhkan lebih dari selusin seniman bela diri Sekte Raja Tiran. Mereka bukan sekedar orang biasa, melainkan para ahli, dan mereka semua dirobohkan oleh Fang Lin, seorang kultivator elemen tanah lapisan ke-9. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, Zhou Zishui dan jenius aliansi Pil tidak akan mempercayainya. Hei, apakah putra mahkota sehebat ini saat dia berada di level kultivasiku? Fang Lin tiba-tiba menoleh ke arah Zhou Zishui dan menggodanya. Zhou Zishui mendengus, lalu menjawab singkat, putra mahkota 10 kali lebih baik darimu. Pesh, siapa yang akan percaya itu? Fang Lin membalas dengan nada menghina, mengabaikan kata-kata Zhou Zishui. Tentu saja, Zhou Zishui juga menggertak. Bahkan putra mahkota Zhou Yishui tidak sekuat Fang Lin selama berada di lapisan elemen bumi ke-9. Mengalahkan 3 hingga 4 prajurit asal surgawi sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Apa yang telah dicapai Fang Lin, mengalahkan lebih dari selusin seniman bela diri asal surgawi pada saat yang sama, benar-benar mengerikan. Tentu saja, pencapaian Fang Lin yang mengerikan sebagian besar disebabkan oleh kekuatan mata roh. Jika dia tidak mengaktifkan mata roh, Fang Lin tidak akan pernah mampu mengalahkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik asal surgawi secara bersamaan. Akibatnya, keunggulan awal Sekte Raja Tiran dalam hal jumlah tiba-tiba terbalik, menyebabkan jantung Huang Batian berdegup kencang. Apakah benar-benar akan menjadi kesialan bagi mereka untuk bertemu dengan para penyuling pil yang lemah dari aliansi pil, yang mengira mereka dapat meraup untung besar, tetapi ternyata mereka sama sekali bukan orang yang mudah menyerah, melainkan lempengan besi yang tangguh dan tidak kenal ampun. Kali ini, Huang Batian benar-benar merasa seperti telah memukul pelat besi. Tunggu sebentar, Huang Batian mundur, buru-buru berbicara kepada pengurus aliansi pil yang masih bersemangat untuk bertarung. Apa, melihat situasi sudah berubah, sekarang kau tahu untuk takut? Pelayan aliansi pil dengan peringkat tertinggi mencibir. Wajah Huang Batian berubah pucat, lalu hijau. Memang, dia takut. Mereka telah kehilangan begitu banyak orang dan tidak memperoleh apapun. Jika mereka terus bertarung, mereka semua mungkin akan musnah di sini. Huang Batian tidak ingin mati, apalagi mati di tempat sepi seperti ini. Jika dia mati,
dia mungkin tidak akan meninggalkan mayat utuh. 4 seniman bela diri asal surgawi lainnya juga berhenti, berdiri di belakang Huang Batian. Pada saat ini, satu-satunya anggota sekte Raja Tiran yang tersisa adalah mereka berlima. Pada saat ini, kelima orang itu tampak seperti telah menelan tikus mati, dengan ekspresi yang sangat jelek. Ini salah paham. Setelah jeda yang lama, Huang Batian akhirnya mengucapkan kalimat ini. Yang lain tertawa. Setelah bertengkar sekian lama, Huang Batian menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Apakah Huang Batian seorang idiot, atau mereka memang seharusnya menjadi orang-orang bodoh? Huang Batian itu, kau bilang ini salah paham. Jika ini salah paham, haruskah kau menunjukkan ketulusan dan meminta maaf? Fang Lin mengatakannya sambil tersenyum, tampak tidak berbahaya. Namun sebenarnya, 6 hingga 7 anggota sekte Raja Tiran yang tergeletak di tanah telah dibunuh olehnya. Huang Batian, mendengar Fang Lin memanggilnya, Huang Batian, hampir menjadi marah. Ia ingin sekali mencincang Fang Lin. Nama saya Huang Batian. Tentu, Huang Batian. Petik 2, petik 2. Huang Batian ingin menangis. Fang Lin tidak bermain adil dengannya. Hentikan omong kosong itu. Kau punya 2 pilihan, tinggalkan hidupmu atau tinggalkan 9 tas istana. Silakan pilih, kita tidak punya waktu seharian. Putri komandan ini mulai tidak sabar dan bisa saja menghasilkan harta tak ternilai untuk menindasmu kapan saja. Fang Lin membalas dengan tidak sabar. Zhou Zishui dan yang lainnya mengamati Fang Lin dengan sinis. Bagaimana dia bisa begitu mahir dalam bisnis kotor ini? Mungkinkah dia pernah melakukan hal-hal seperti ini di masa lalu? Tentu saja, Huang Batian dan kawan-kawan ragu untuk menyerahkan 9 tas istana mereka. Tas-tas ini seperti nyawa mereka, siapa yang rela memberikannya? Tuan-tuan, jangan bertindak terlalu jauh. Jika Anda menekan kami terlalu keras, tidak akan ada yang menang, kata Huang Batian dengan sungguh-sungguh. Fang Lin mencibir, apakah kau memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kami? Jujur saja, aku bahkan belum melepaskan kekuatanku yang sebenarnya, dan ada wanita ini. Tahukah kau siapa dia? Dia adalah seorang putri komandan dari keluarga kerajaan. Dia memiliki banyak harta karun yang kuat. Salah satu dari harta karun itu bisa menghabisimu. Dengan itu, Fang Lin menunjuk Zhou Zishui yang berdiri di satu sisi. Mendengar ini, Huang Batian terkejut. Dia tidak menyadari bahwa di antara kelompok ini, ada seorang putri komandan kerajaan. Pada saat ini, Huang Batian benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Dari sekian banyak orang yang akan dirampok, dia memilih untuk merampok kelompok ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa seorang putri komandan dari keluarga kerajaan akan mudah dirampok? Apakah ada satu orang dari keluarga kerajaan yang mudah diganggu? Aku tidak tahu kalau itu kamu, putri. Maafkan aku. Huang Batian buru-buru membungkuk, tetapi melihat gerakannya yang canggung, jelas dia tidak tahu harus membungkuk seperti apa. Zhou Zishui mendengus dan memalingkan kepalanya, mengabaikan Huang Batian sama sekali. Huang Batian, kita tidak punya waktu seharian. Apakah kau ingin menyerahkan tas istana 9 atau nyawamu? Cepatlah dan putuskan. Putri komandan ini mulai tidak sabar dan bisa saja mengeluarkan harta karun untuk menekanmu kapan saja, kata Fang Lin sambil tersenyum. Hati Huang Batian dipenuhi dengan ketidakpastian. Dia tidak tahu apakah Fang Lin mengatakan yang sebenarnya atau berbohong kepadanya. Bagaimana jika dia sengaja menipunya? Bab 577, Pengelupasan Kulit dan Pembongkaran Tulang. Sepertinya kau masih tidak percaya pada nasib burukmu, putri. Beri dia gambaran tentang apa yang mungkin terjadi, kata Fang Lin sambil tersenyum, menatap Zhou Zishui dengan pandangan penuh konspirasi. Meskipun enggan, Zhou Zishui berpura-pura bekerja sama, menyerang tas istana 9 dan menghunus pedang panjang yang sangat tajam. Pedang pemberian ayahku ini mampu memotong asal surgawi. Zhou Zishui mengarahkan ujung pedangnya ke arah Huang Batian, berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Huang Batian menggigil. Energi tajam yang terpancar dari pedang panjang itu seakan menusuk sumsum tulangnya, mengirimkan hawa dingin ke dalam hatinya. Tunggu, kita bisa bicara. Huang Batian menjadi panik, melambaikan tangannya, takut Zhou Zishui akan menyerang tanpa peringatan. Melihat ini, Fang Lin tersenyum puas, baiklah, apakah kamu tidak terburu-buru? Putri di sini tidak dikenal karena kesabarannya. Buat dia kesal dan dia akan mencincangmu untuk dimakan oleh binatang iblis.
Huang Batian dengan pasrah membuka tas istana 9 di pinggangnya dan melemparkannya di depan Fang Lin dan yang lainnya. Melihat kepatuhan Huang Batian, keempat orang lainnya juga menyerahkan 9 tas istana mereka. Fang Lin melangkah maju dengan sikap berhak, mengambil 9 tas istana mereka, dan menimbangnya di tangannya tanpa terburu-buru untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tidak buruk sama sekali. Tidak banyak anak muda sepertimu yang cukup pintar untuk tahu apa yang terjadi, kata Fang Lin, membuat wajah Huang Batian berkerut seolah-olah dia hampir menangis. Dia mengambil 9 tas istana kita dan kemudian mengejek kita. Siapa yang melakukan itu? Fang Lin dengan riang mengumpulkan 9 tas istana, melirik pemuda aliansi Pil yang tercengang, lalu menyerahkan seluruh 9 tas istana ke tangannya. Pegang ini untukku, perintah Fang Lin. Tentu, pemuda aliansi Pil, yang sudah sangat mengagumi Fang Lin, mengangguk setuju dengan penuh semangat. Menyaksikan 9 tas istana mereka diberikan begitu saja membuat hati Huang Batian dan kawan-kawan sakit. Isi tas-tas itu mewakili setengah dari akumulasi seumur hidup mereka. Kehilangan 9 tas istana sama saja dengan kehilangan setengah dari hidup mereka. Terlebih lagi, di tempat mengerikan seperti Gunung 100 Binatang, hampir mustahil untuk bertahan hidup tanpa tas istana 9. Jika mereka punya pilihan lain, Huang Batian tidak akan menyetujui hal seperti itu. Teman-teman, kami telah menyerahkan 9 tas istana kami. Sudah saatnya kalian melepaskan kami, kata Huang Batian dengan enggan. Fang Lin melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, teruskan saja, asal jangan menghalangi jalan kami lagi. Huang Batian dan para penyintas dari Sekte Raja Tiran menghela napas lega seolah-olah mereka telah diampuni. Jauh di lubuk hatinya, Huang Batian bersumpah bahwa jika ia bertemu dengan Fang Lin lagi, ia akan menjadi orang bodoh. Orang-orang Sekte Raja Tiran muncul dengan penuh gertakan dan keangkuhan, namun mereka pergi seperti anjing yang dicambuk, juga kehilangan 7 atau 8 rekan. Mereka menjadi sangat lemah. Baiklah, masalahnya sudah terpecahkan. Sekarang kita bisa mengambil barang rampasan kita, Fang Lin menyatakan. Kita harus berurusan dengan mayat-mayat itu terlebih dahulu. Kalau tidak, mereka akan segera menarik perhatian binatang iblis lainnya, kata pengurus aliansi Pil yang memiliki kultivasi tertinggi. Fang Lin mengangguk setuju. Sebelum dia bisa membuang mayat-mayat itu, Zhou Zishui sudah ada di sana terlebih dahulu, lalu menaburkan sebotol bubuk pelarut mayat ke atas mayat-mayat itu. Begitu bubuk itu mengenai mayat-mayat, asap mulai mengepul dengan suara mendesis. Bau busuk yang menjijikkan memenuhi udara, jauh lebih buruk daripada bau mayat yang membusuk pada umumnya. Zhou Zishui tidak tahan dengan baunya. Dia muntah beberapa kali dan lari ke ladang obat. Seluruh tubuhnya berwarna hijau. Fang Lin terkekeh, lihatlah dirimu, kau tidak tahan dengan bau serbuk pelarut mayat. Mengapa kau bersikeras melakukan ini? Aku pasti akan melakukannya. Aku ingin melakukannya, jawab Zhou Zishui dengan keras kepala. Namun, saat melihat mayat-mayat yang membusuk dengan cepat, wajahnya pucat pasi dan tampak ingin muntah. Baiklah, baiklah, jangan muntah di ladang obat-obatan. Itu menjijikkan, Fang Lin berkomentar. Zhou Zishui sangat marah hingga ia ingin memukul Fang Lin. Meskipun ia ingin muntah, ia tidak benar-benar melakukannya. Tak lama kemudian, jasad-jasad itu membusuk menjadi genangan air berwarna kuning. Namun, bau busuk masih tercium. Kelompok tersebut mengumpulkan dan memeriksa 9 tas istana, menemukan beberapa barang berharga. Siapa sangka, Huang Batian punya banyak sekali simpanan, Fang Lin tertawa sambil memeriksa isi tas Huang Batian. Selain beberapa barang biasa, ada beberapa harta karun yang membuat mata kelompok itu berbinar. Mereka langsung membagi-bagikannya di antara mereka sendiri. Tentu saja, ini hanyalah hadiah kecil, hadiah utama yang sesungguhnya adalah bidang pengobatan. Banyak tanaman obat di ladang yang langka dan jarang terlihat di luar. Meskipun belum cukup matang, tanaman tersebut akan sangat berharga setelah dibudidayakan dengan saksama. Fang Lin, di sisi lain, lebih tertarik pada tubuh harimau bergaris emas. Ini adalah benda berharga, iblis harimau 4 tahap, 3 transformasi. Tulang iblisnya, darah iblisnya, dan yang terpenting, inti iblisnya, semuanya berguna. Dia mendekati tubuh harimau bergaris emas dan mengambil sebotol darah iblis. Kemudian, dia mengeluarkan inti iblis yang berkilau keemasan dari tubuh harimau, ki iblis yang tebal dan berat berputar di sekitarnya. Tepat saat itu, ada gerakan di dalam bisbak. Anak anjing emas itu menjulurkan kepalanya, menatap di menkor di tangan Fang Lin dengan penuh harap dan penuh harap.
Fang Lin tampak terkejut, Ergouzi, kamu ingin memakan inti iblis ini. Anak anjing emas itu menganggukkan kepalanya, lalu menatap Fang Lin dengan wajah tidak senang. Ia tampak tidak senang dipanggil, Ergouzi. Bukankah dulu kau tidak pernah memakan inti iblis? Fang Lin mengerutkan kening. Anak anjing emas itu terus menatap inti iblis, menjilati bibirnya, tampak benci karena tidak dapat menelannya saat itu juga. Jika kau menginginkannya, itu milikmu, kata Fang Lin sambil meletakkan inti iblis di depan mulut anjing emas kecil itu. Anak anjing emas itu dengan cepat melahap inti iblis itu dengan sekali seruput, mengunyahnya beberapa kali, lalu menelannya. Lalu, anak anjing itu kembali masuk ke dalam bis bak. Fang Lin memeriksa situasi di dalam tas binatang, dan melihat anak anjing emas itu tampak sangat puas dan tidak sakit sama sekali, dia pun merasa tenang. Meskipun inti iblis telah dimakan oleh anak anjing emas, darah iblis dan tulang iblis masih tersedia, bahan-bahan yang sangat bagus untuk pemurnian pil. Meskipun mudah untuk mengumpulkan darah iblis, mendapatkan tulang iblis mungkin sedikit sulit. Biasanya, bagian paling berharga dari binatang iblis yang menyerupai harimau adalah tulang belakangnya, bagian terkuat dari kerangkanya. Bagi orang biasa, untuk mengekstrak tulang belakang dari mayat setan harimau akan memerlukan usaha besar. Fang Lin berbeda. Ia ahli dalam menguliti dan membuang tulang, ia telah melakukannya berkali-kali di kehidupan sebelumnya. Fang Lin menjentikkan pisaunya, memainkan tulang belakang harimau bergaris emas beberapa kali, dan dengan mudah mengambil sepotong tulang belakangnya. Anggota kelompok lainnya menyaksikan penampilannya yang ahli dengan kagum. 3 pengurus dari aliansi pil, yang pernah melakukan pekerjaan serupa sebelumnya, mengakui bahwa keterampilan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan Fang Lin. Kalau tidak tahu lebih dalam, mungkin mereka mengira kamu dulunya seorang tukang daging, komentar Zhou Zishui dengan nada sinis. Saat Fang Lin menyeka darah dari tangannya dan hendak menjawab, teriakan terdengar dari ladang obat di dekatnya.